Aku kan orangnya susah dari kecil gitu, jadi aku tahu banget gitu. Kalau dulu mungkin mama sama bapak kayak pengen makan apa itu susah gitu, pengen apa itu harus ngumpulin uang dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone semuanya, apa kabarnya? Baik. Yang padahal belum nanya dia. Kalian semua semoga sehat selalu. Eja hari ini nggak sendiri seperti biasa, sama sekarang adik yang nomor 2. Nomor 1 deh, ini nomor 1. Aulia, Putri kan nomor 2. Ical kan yang paling bayi, ya kan? Aulia. Yeay, Sehat ya, Dek? Sehat, alhamdulillah. Ya Allah. Akhirnya. Mau tahu nggak? Ini aja tuh ya, mau ketemu Aulia itu halangannya Allahu Akbar. Iya, baik banget ya. Padahal harusnya dari kemarin ya, A. Padahal sebenarnya jadwalnya dia duluan. Sebelum Ical, sebelum Putri. Sebelum Putri harusnya Aulia duluan. Nanti di depan belok kanan. Di mana? Di depan belok kanan. Iya, depan situ. Ini kita diajak jalan-jalan sama Iya, Aulia. betul. Sama Aulia. Aulia kemana aja kemarin? Ada, A, di rumah. Di rumah sama, Tom. Di rumah aja. Waktu sebelum ini masih ngerjain tugas kuliah. Nah, terus habis itu bisnis kan sekarang. Tuh. Iya loh. Apa kopi Aulnya udah buka di mana sih? Aku nih khawatir loh. Nih aku Kenapa? mau tunjukin jalan dulu sebenarnya. Nggak apa-apa sebenarnya, tunjukin Oh, aja. iya, nggak apa-apa ya? Bener kan jalannya ini udah. Bener loh. Makanya nih aku belum fokus nih. Nah, Ini kita muter-muter gini sama aja kan? hah? Ke kiri kanan ini tembus-tembusnya sana juga kan? Balik pertanyaannya, ulangin. Iya, jadi ini tuh kita kayak mau masuk ke komplek beda gitu loh. Jadi yang jalannya lebih luas banget. Oh gitu. Nah, iya. Tapi masuknya dari mana? Masuknya nanti di depan Oh, masih sana. jauh. Oh masih jauh. Oh, Berarti wes, kesana udah aja ngejualin dulu itu ya. aja, ngapain? Iya, makanya. Daripada dia bingung, kita nyasar Iya, kan ya. betul. Masuk ke perumahannya Putri lagi nanti akhirnya. Ntar kita lanjut lagi. Oke, Aulia, kemarin selama pandemi kemana aja? Kemarin sebelum libur kuliah masih kuliah ngerjain tugas. Kuliah dari rumah ya? Iya, Kerjanya dari rumah. online. Oke. Terus ya itulah sembari ngerjain bisnis yang baru mau mulai ini. By the way, itu di mana sih itu si Kopi Aul itu bukanya? Kap di Cengkareng. Di Cengkareng. Iya, memang kayak tempatnya agak sempit gitu sih kalau ini mau masuk mobil tuh agak sempit. Tapi bisa gitu. Memang kayak pemukiman warga banget gitu loh. Sebenarnya itu malah ini banget loh buat kemarin kan Eja sempat nonton tuh, Kak Eja sempat nonton dari story-nya siapa ya, Mami Ica atau Aulia atau Ical ya. Rame banget kan sebenarnya tempat-tempat kayak gitu tuh justru akan akan gampang banget buat narik si pelanggannya gitu loh. Iya. Emang kemarin tuh pas opening tuh rame banget. Dan omsetnya juga lumayan sih di situ. Kelihatan lah pasti. Iya, karena itu pemukiman warga, terus di sekitar pemukiman warga tuh pasar gitu kan. Ada yang kayak toko bangunan gitu kan, orang-orang kerja kan, jadi di situ lapar, ya. haus gitu. Oke, sebenarnya Kecetus pengen bikin bisnis ini dari kapan sih? Sebenarnya udah emang cita-cita. Cita-cita ya. Selain dari penyanyi emang pengen jadi pengusaha gitu. Haruslah, wajib. Ya Allah, Makanya pas lagi ada peluang, aduh tuh enak. Ya Allah, Aulia nih kamu tinggal di mana sih sebenarnya? Ini kok kayak di lokasinya tuh best banget deh. Ini lokasinya keren banget. Terus Aul, ya. kayak jadi kan selama ini sering dengar banget ada apa ya istilahnya? Dibilang Aulia tuh ada Apa? sebenarnya Aulia itu mengalami rasa percaya diri yang katanya kurang. Aduh, Kenapa sih? Sebenarnya apa yang bikin nggak percaya diri? nggak tahu. Cantik, bertalenta, suara bagus. Apalagi? Apa ya? Aku juga bingung sih kayak kenapa gitu ya, kalau kenapa harus nggak percaya diri gitu. Padahal kalau
percaya dirinya bagus, pasti semua yang dilakukan kayak maksimal gitu ya. Yes. Gitu. Aku ngerasa kayak ya itu kelemahan aku tuh itu, kalau aku udah nggak percaya diri kayak semuanya bakalan berantakan gitu. Misalnya ini kompetisi aja deh gitu. Ya, enggak, tapi penasaran kayaknya penyebabnya apa? Nggak ngerti gimana ya. Mood. Bukan Satu mood, gara-gara mood. Bukan mood juga sih. Ini sih tidak percaya dengan kemampuan, sama kayak masih ngerasa yang kayak aduh gitu. Kok gue nggak bisa ya gitu. Padahal sebenarnya kalau belajar bisa aja ya. Padahal Kan? sebenarnya kalau aja sih ngelihatnya nggak ada satupun sisi yang istilahnya harus dijadikan titik bahwa Aulia nggak percaya diri gitu loh. Suara bagus banget, pokoknya udah bagusnya terus ya terus cantik, terus memang apa ya istilahnya berbakat gitu loh. Jadi kalau Aulia ngerasa nggak percaya diri kayaknya suka apa yang bikin nggak percaya diri? Emang ngerasa apa sih? Pernah ngerasa apa yang tiba-tiba sering muncul di dalam pikiran Aulia gitu? Masa lalu? Iya. Apa itu? Boleh Kalau di-share dulu sama Kak mungkin, Ija nggak? kalau dulu tuh mungkin aku yang lebih apa ya? Kalau pas lagi ada sibuk kerjaan nih kayak semua itu kan jadinya kelupa gitu, jadi gak terlalu mikirin. Tapi pas lagi sendiri itu pasti kayak keinget gitu. Jadi masa lalunya ya Sorry, kalau apa menurut ya? aku tuh cukup apa ya, cukup susah untuk dilupakan. Apa, gitu. bullying? Kadang-kadang Dibully? enggak sih, kayak misalnya nih aku kan dulu kan nyanyi panggung ke panggung. Kalau ingat-ingat dulu tuh kayak aku mau jadi cewek, bukan cewek sih, kayak perempuan yang semestinya tuh kayak aduh gimana sih gitu, yang kalem gitu, yang apa ya, yang pemikirannya positif terus gitu, susah gitu. Itu sih alasannya satu, masa lalu. Jadi gara-gara masa lalu. Cuman apakah dulu ada hal yang maksudnya kayak ada satu yang benar-benar membekas banget sama Aulia sampai sekarang yang akhirnya nggak bisa Aulia lupain dan itu selalu menghantui istilahnya. Boleh di-share nggak? Ada sih, tapi susah itu maksudnya. Jadi dia nggak mau share. Aduh, jadi kadang-kadang itu yang bikin aku insecure tuh itu. Karena kan dulu kayak aku nyanyi terus, jadi kayak aku tuh baru bener-bener belajar tuh pas di kuliah ini. Kalau dulu kan SMA itu kayak masih bukan main-main sih, karena Ya masa SMA lah ya, masih lumrah ini gitu ya. karena Masa kerja. remaja, yes. Karena kerja jadi ya belajarnya nggak bener gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya nih di kampus gitu kan kayak lihat temen-temen tuh yang pintar gitu kan, sedangkan aku tuh kayak belajar bener-bener tuh harus kan, jadi kayak aduh gitu, nyesel deh dulu nggak belajar gitu. Kadang-kadang gitu. Terus kalau selain itu apalagi ya, talenta sih. Kalau aku, menurut aku tuh aku kayak suaraku tuh biasa aja dan aduh gitu, gimana ya, padahal Kok begitu sih? padahal aku udah latihan sekuat tenaga latihan gitu, tapi kayak ya gitu. Jadi kalau kayak ngelihat temen-temen yang mungkin sekarang lebih gimana ya, Lebih di atas karena kerja keras dia pasti kan, jadi kayak aduh ya kan, jadi mulai maksudnya aja kan sekarang Aulia kan juga sudah bekerja keras untuk mencapai sekarang buka gitu jatuh loh. lagi. Jadi nggak usah dipakai deh, ya kan? Apalagi Sama kalau low aku band denger lagi. Aija nyanyi, aduh aku langsung mau ngecil. Tadi aku tuh Maksudnya? ibaratnya kayak roti terus kayak diinjek langsung kempes gitu. Pas lagi denger Aija, suara Aija, aduh ya Allah gitu. Ya Allah, sebenarnya hal yang apa ya, yang wajar sih. Aija juga kan kadang juga sering gitu, suka ngerasa ih bagus ya suka ini, cuman sebagai seorang pekerja seni, sebagai seorang entertain, kita sebenarnya harus memupuk dirinya kita sendiri tuh. Aku nggak bisa disamain sama si A, aku nggak bisa disamain sama si B, si C akan begitu, si D akan begitu, gue ya gue gitu loh. Gue punya sesuatu yang belum tentu si A, B, C, D punya gitu loh. Harusnya begitu. Nah itu kenapa Aulia nggak mau bangun itu gitu loh. Udah dibangun, jadi kayak ya udah gitu.
Cuman butuh waktu. Cuma memang kadang-kadang ya mungkin masih labil juga kali kayak. Jadi kayak kadang-kadang lupa, kadang-kadang percaya dirinya bagus, kadang-kadang langsung down banget gitu. Itu kalau udah down banget itu susah tuh. Semua yang dilakukan itu jadinya negatif aja gitu. Kayak apa-apa misalnya nih kayak hal kecil aja deh. Salah jalan gitu kan. Itu marahnya minta ampun, padahal salah jalan ya tinggal cari jalan keluarnya di mana nih gitu, jalan betul. Padahal gitu kan. Kadang-kadang kayak hal-hal kecil tuh aku pikir, apa sih aku nih. Tapi gitu. Aulia sadar. Aulia maksudnya kadang kan ada orang yang maksudnya emosi, dia tiba-tiba tidak meletakkan sisi emosinya itu di tempat yang benar di saat yang tepat gitu loh. Itu Aulia sadar gitu loh. Maksudnya Aulia marah-marah tapi gue ngapain terus marah. Jadi gue ngerasain gitu. Iya, setelah 5 menit itu kejadian. Iya. Setelah 5 menit kejadian. Oke. Makanya aku pusing deh sama diriku tuh. Makanya mungkin karena ini kali ya. Kalau dulu kan mungkin jadi kayak gini loh. Siklusnya tuh terlalu harus. Jadi kayak gini, gimana ya? Apa sih beban apa aja, pengen tahu beban apa yang Aulia pegang sebegitu beratnya gitu loh. Situasi dan keadaan sekarang yang harus membuat aku tuh berubah dan harus cepat mengikuti perubahan itu gitu. Situasi apa? Ya misalnya nih, kalau dulu aku di kampung gitu kan. Kalau dulu ya aku orangnya, makanya nih aku juga bingung. Dulu aku di kampung, aku orangnya bodoh amat banget. Sampai orang tuh yang kayak yang mungkin bilang ya udah sombong gitu. Kalau dulu ya jadi penyanyi di kampung gitu. Karena saking bodoh amatnya gitu sama orang, mau orang bilang apa kita terserah. Jadi kalau nyanyi ya dateng nyanyi gitu. Kalau dulu kan mungkin kayak banyak yang inilah kayak ya sama aja sih situasi kayak gibah-gibah gitu kan. Maksudnya kayak ngomongin satu sama lain gitu. Nah dulu tuh aku bodo amat tuh sama hal-hal gitu tuh, males gitu kan. Jadi datang nyanyi, pulang dapat duit udah selesai gitu. Tapi kalau sekarang ini malah yang kayak apa-apa kepikiran gitu. Apa-apa tuh kepikiran. Memang sih enggak lingkungan kayak gibah-gibah gitu tuh enggak terlalu ngikutin lah gitu. Cuma kayak ya gimana ya, susah juga deh ngomongnya. Pokoknya gitu deh. Jadi situasi-situasi sekarang kayak tuh lebih ya? Yang kayak sinyalnya tuh kayak cepet gitu loh. Kalau misalnya ada jadi kayak langsung ngerespon gitu. Oke. Jadi berarti kalau kayak potong, berarti Aulia ngerasanya begini bukan? Gue takut dinilai jelek sama orang. Yes. Sekarang. Tapi itu alhasil itu merubah Aulia yang sesungguhnya menjadi Aulia yang lain nggak sih? Iya. Kalau sekarang ya, makanya kalau dulu bodo amat, kalau sekarang malah yang begitu. Apa sih, makanya kadang-kadang tuh kayak aduh Aulia gitu, apa sih? Ya kan orang ada suka, ada yang tidak. Ya udah gitu. Aku tuh mikir gitu, kalau orang nggak suka pasti rezeki aku juga nggak lancar gitu. Aku suka mikir gitu kayak kalau orang banyak suka pasti rezekinya lancar, kalau orang nggak suka pasti rezeki aku nggak lancar. Aduh gimana ya. Cuman kalau kayak boleh tahu sebenarnya si apa yang Aulia rubah? Ada sifat apa istilahnya, sikap atau sifat apa yang ingin benar-benar Aulia tutup dari semua orang gitu loh? Aulia itu sebenarnya orangnya kayak apa sih? Yang asli loh ya, bukan Aulia yang sekarang. Maksudnya aja Aulia yang sekarang, yang real Aulianya itu seperti apa? Kalau aku sih orangnya ya santai sih sebenarnya. Terus lumayan cuek juga sih sebenarnya. Tapi yang nggak cuek-cuek banget sih gitu. Sama kalau misalnya nggak suka yang kalau lagi pengen ngobrol ya ngobrol, kalau lagi pengen ngumpul ya ngumpul. Gak suka yang kayak pers-pers gitu sih, susah gitu. Tapi kadang-kadang nih yang bikin beban tuh kayak misalnya kita nyapa baik-baik gitu dari hati gitu kan kita nyapa. Tapi orang itu kayak responnya tuh kayak gimana ya? Biasa aja. Kayak palsu gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa apakah semua yang kita sampaikan ini orang nanggepinnya tuh kita peres gitu.
Oke, Ya paham. enggak, padahal kan kayak Paham. ya udah ini kita gitu. Paham. Cuma kayak orang nanggepinnya kitanya peres ya. Itu yang bikin aku kepikiran, aduh aku harus gimana ya kayak menempatkan dirinya nih gitu. Terus, ini ngomongin kita udah kemana-mana ya. Tidak kemana-mana ini sebenarnya cuman nggak apa-apa, ini hal yang maksudnya buat AEJ ini hal baru gitu loh. Aulia tuh jadi selama ini sedemikian beratnya menyandang gelar Ih, berat artis banget. sekarang ini ya kan. Parah. Oke. Terus dari sisi pendidikan, sekarang Aulia kan istilahnya memilih bisa dibilang dari semua anak DA ya yang sekarang AEJ tahu, yang memang secara pendidikan dan karirnya tetap berjalan dengan sangat bagusnya itu ya Aulia gitu loh. Maksudnya Aulia tuh bener-bener yang kalau sampai kita ajak meeting, kita ajak apa tuh kuliah nomor 1, ujian lagi ngerjain tugas dulu baru kita ngobrol gitu loh. Iya, betul. Dan itu apa yang Aulia rasakan setelah sekarang posisi Aulia kan sebagai seorang public figure yang dikenal banyak orang, tiba-tiba Aulia memilih untuk fokus di pendidikan juga. Dan alhamdulillahnya di pendidikan ini di kampus mendapat beasiswa, Iya. menjadi pelopor dangdut pertama di kampusnya, ya kan? Itu jadi beban lagi nggak? Oh iya, pasti Pertanyaannya. jelas banget itu. Pertama kan beasiswa otomatis kita harus nilainya tinggi dong. Betul. Nah apalagi nih, alhamdulillahnya kayak teman-teman aku semua pinter kan, jadi aku Benar. Ya Aulia juga pinter loh. termotivasi Motivasi. juga gitu, ngejadiin insecure-nya juga gitu, karena ya aduh ini aku gimana nih bagi waktunya nih supaya aku dapat beasiswa tapi nggak yang malu-maluin gitu loh. Kan aku udah dikasih beasiswa tapi nilai aku rendah gitu segala macem. Yang lain bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa, aduh gimana nih gitu. Terus ya apalagi tadi pertanyaannya? Ya itu ngerasa gimana cara apa itu jadi ketakutan lagi gitu loh, maksud aja tuh. Itu jadi bebannya Aulia lagi nggak selama kuliah dengan segala Iya. macam fasilitas dan istilahnya tanggung jawab Aulia di dunia public figure. Iya, apalagi kalau kan di kampus banyak yang tahu aku penyanyi Yes. gitu ya kan. Jadi ekspektasi dosen-dosen tuh yang kayak aku tuh pinter banget, padahal kan Ya pinter lah. jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa jauh tuh kayak malu gitu kan. Apalagi kalau misalnya nih materinya ketinggalan gitu, apalagi pas ditanya bahasa Inggris gitu, aduh gitu, kadang-kadang itu bikin beban juga gitu, aduh kenapa sih gitu. Coba kalau jadi orang biasa ya pasti ya nggak terlalu dilihat gitu ya kan. Seperti itu. Cuman ya nggak boleh disesali. Ini kan udah jalannya Allah sekarang ngasih Aulia seperti ini gitu loh. Jadi aja sih kalau boleh bilang sih Aulia ya akan jadi icon, insya Allah mudah-mudahan akan jadi icon seorang public figure yang mementingkan. Sekarang kan kita belum, kalau mungkin yang level pop lah ya banyak mereka orang-orang pop yang secara pendidikan mereka oke, karir oke lah di dangdut. Mudah-mudahan Aulia sekarang jadi pelopor public figure, seorang penyanyi muda yang memang terus karirnya bagus, pendidikannya bagus. Nanti mudah-mudahan juga jadi satu icon muda berprestasi di dunia pendidikan. Gak boleh sesalin aneh loh kalau kayak nggak boleh disesalin. Enggak. Biasanya kalau di kampus itu juga kayak awal-awal pertama masuk kan bebannya kayak gini ya, aku Dibully nggak? Aku enggak sih alhamdulillah. Nah. Cuma ya memang kerasa banget kayak temen-temen yang di kampus tuh kayak mungkin mereka tuh yang boleh mau nggak ya temenan sama kita Justru gitu. bukan. Iya. Oke. Nah mereka berpikir kayak gitu, akunya juga berpikir kayak gitu. Jadi kayak gitu. aduh, ini anak-anak mau nggak ya temenan sama aku gitu. Terus kan. kuncinya apa kalau udah kayak begitu? Kuncinya akhirnya aku coba beradaptasi, aku cari solusinya kan gimana nih ya supaya bisa ngumpul nih sama ya Membaur lah ya. membaur gitu kan. Ya udah kayak jadi diri sendiri aja. Terus yang kalau misalnya yang gak muluk-muluk, misalnya mereka makan di kantin ya aku makan di kantin gitu. Aku mereka mereka nongkrong di kantin, minumnya cuma air mineral ya aku minum air mineral gitu ya. Jadi aku samain gaya hidup mereka sama aku gitu. Jadi dengan kayak gitu mereka bisa Mereka juga ternyata Aulia nih nggak yang makannya
karena dia artis gitu Oh. kan, jadi makannya yang Untung mahal-mahal dia gitu gengsi. ya. Terus makan di kantin nggak mau, makan yang kayak ada apa lagi pameran-pameran gitu nggak mau. Padahal bazar ya gitu. Padahal mah kalau ada bazar mah aku pergi tuh lihat gitu kan. Kalau ada yang 15.000, 10.000 gitu beli gitu. Jadi aku ngikutin gaya hidup yang di kampus sih. Karena kan mereka kan juga rata-rata belum bekerja gitu. benar. Jadi aku nyesuaiin juga tuh, misalnya mereka jajan berapa ya aku ikut kayak Yes. biasanya aku bawa uangnya 20.000 doang Heeh. di dalam dompet, 20.000 doang gitu. Terus Ini loh ya. Apa? Ini trik loh. Ini gue harus Eja harus ngomong bahwa Aulia tuh benar-benar maksudnya Aulia punya skill buat apa ini namanya ya? Oke. Ini sesuatu yang semua orang kadang nggak mau, kadang ogah buat ngelakuin. betul. Aulia mendowngrade-kan statusnya dia saat berada di dalam kampus. Dia berubah jadi sosok benar-benar sosok mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di sana dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya dengan tidak menunjukkan sisi keartisannya sama sekali. Ya malah aku malu kalau aku nunjukin. Ya bagus. Kadang-kadang aku pakai baju seadanya, nggak make up gitu. Jadi bener-bener ya ikut kayak Ya mereka. udah, Ya, maksudnya jadi anak bener. normal ya, maksudnya normal seusiaan teman-teman Aulia yang lain. Luar Jadi kalau di biasa. kampus aku nggak yang heboh gitu ya kan, pakai make up lah, Terus pakai. tetap pakai sepatu yang Wih, berkelinding. iya. Kalau mau pakai apa? Pakai sandal taplek gitu. Padahal malah aku pernah dimarah aku pakai sandal apa sih yang kayak kebuka gitu loh depannya. Mhm. Apa sih namanya? Selop ya? Ya Model-model gitu. selop, ha. Ya. Padahal itu enak banget ya kalau dibawa ke kampus. So aku dimarah sama guru, dosen. Katanya nggak boleh ya, harus pakai sepatu gitu. Ya udah akhirnya pakai sepatu gitu saking ngikutin ini kan. Gitu. Kalau sekarang Aeja bilang Aulia ini adalah tipe seorang gadis yang mungkin maksudnya bilang tipe manusia yang tidak bisa hidup sendiri, bener nggak? Iya. Atau aku tahu ketakutan sih. hidup sendiri? Aku tahu, kadang aku takut kalau aku sendiri aku takut jadi gila. Makanya aku pernah nanya mami, aku bilang gini, mami orang kalau orang gila itu bisa nggak sih tiba-tiba misalnya dia lagi sedang beraktivitas nih gitu, saking banyak beban pikiran yang mungkin nggak bisa di-share sama orang-orang tuh jadi sarafnya tuh tiba-tiba kegeser langsung dia ngomong sendiri gitu, bisa nggak? Ya bisa aja kata mami. Aku jadi takut gitu. Aduh aku gimana nih? Akhirnya aku nggak mikirin itu lagi tuh kalau lagi sendiri, takut aja gitu. Tiba-tiba aku jadi ngomong sendiri gimana Aduh. Terus inian Aulia apa? Cara Aulia untuk menghilangkan rasa kesendiriannya itu Ya. gimana? Kesatu kan sekarang jauh dari orang tua dan of course kita nggak bisa every time bawa orang masuk ke dalam rumah kan. Kesatu Aulia juga capek karena kan harus di samping kuliah juga kerja dan mungkin lingkup Aulia di samping di samping panggung yang glamor, kehidupan artis yang istilahnya penuh dengan aktivitas padat. Aulia kadang untuk mengobati rasa biar gue nggak sendirian, gue ngapain ya? Itu apa yang Aulia lakuin apa? Paling nonton Blackpink, padahal videonya itu aja terus diulang-ulang Oke. gitu. Terus beres-beres, terus apa lagi ya? Itu aja sih. Sebenarnya nggak jauh dari dunia ini juga ya. Tetap ke baliknya lagi untuk hiburannya ke musik Tuh suka lagi. kayak iya betul, tuh suka kayak baca-baca apa sih kata-kata motivasi gitu. Terus kalau sama orang tua masih kontak-kontakan sampai sekarang? Masih selalu ya? setiap detik kan malah. Oke. Kalau bisa ini. Tapi nggak bisa sendirinya bukan dalam artian harus kayak rame-rame terus, enggak. Aku cukup satu orang aja gitu yang nemenin. Oke. Walaupun nggak ngobrol, yang penting ada aja gitu. Jadi kayak bisa duduk gitu kan sambil main HP hal masing-masing itu. Oke. Tapi tetap kayak apa ya? Yang penting ada Maksudnya aja gitu dia. minimal ada orang yang Ada ya. yang kalau gue ada apa-apa gue bisa teriak gitu ya. Iya betul. Nggak yang harus rame-rame gitu. Minimal satu orang aja udah cukup. Malah aku
dulu temennya cuma satu doang waktu di kampung ya. Oke. Temen aku cuma satu doang, jadi kemana-mana aku Yang sama penting dia. nyaman. Terus, iya betul. Yang penting nyaman. Karena baik-baik teman kadang susah juga kalau nggak satu pikiran kan, jadi ya itulah. Daripada nanti kita salah-salah terus diomongin gitu kan. Betul. Mending satu aja terus kita bisa terbuka. Cari yang terbaik ya. Iya betul. Benar. Kalau sekarang disuruh milih untuk hidup di dalam, istilahnya ini sekarang ada pilihan begini. Ini Aulia dikasih rumah yang super mewah dengan segala fasilitas yang ada di situ. No. Terus dibandingkan dengan ada satu rumah lagi yang di situ isinya mungkin ada adik Aulia, ada mama Aulia, tapi rumahnya nggak terlalu mewah. Aulia lebih milih yang mana? Pilih yang kedua dong. Ada lengkap, ada adik, ada mama, ada bapak gitu. Kenapa nggak niat bawa orang tua ke sini? Sebenarnya niat cuma kan memang Aulia kan belum punya rumah juga. Dan memang kebetulan di Pontianak kan ada rumah juga gitu. Sedangkan mama ini juga, mama sama bapak Aulia itu kan masih yang main musik gitu ya. Kalau di sana main musik? Masih, jadi mama tuh masih nyanyi, bapak masih main alat musik gitu. Adik juga gitu. Jadi kalau ke Jakarta kan nggak ada teman. Yes. Apalagi kalau misalnya kita kerja kan, mama nih tipe orangnya yang nggak suka buntutin anak. Nah, dia nggak suka, bukan artinya nggak suka nemenin juga. Memang kayak misal kalau anaknya aku lagi kerja gitu misalnya nih, dia lebih baik ya diam di rumah aja gitu. Nggak mau, dia tahu bisa aku kan orangnya gini, kalau misalnya aku lagi kerja terus aku bawa mamaku nih, aku pasti kepikiran. Jadi kayak aduh mama di mana nih, mama justru malah gitu ya. ya. Mama di mana? Mama lagi apa gitu. Mama di ruangan nggak? Mama di mana gitu. Jadi kayak gitu, jadi khawatir. Nah, mungkin mama tahu aku kayak gitu, jadi kadang-kadang dia nggak ikut gitu. Lebih kan kayak nggak mau ganggu aja sih gitu. Benar. Berarti itu memang ya, maksudnya kan itu dari sisi orang tuanya juga, orang tua yang pengertian. Maksudnya dia juga takut sama anak kepikiran, dan anak takut kalau ngajak orang tua capek, kadang kan begitu ya kan? Kadang-kadang kan kayak apalagi ketemu sama orang asing kan mungkin dia kayak agak kayak canggung gimana gitu ya. Canggung gitu buat ngajak ngobrol duluan. Jadi aku kasihan aja gitu, aku nggak bisa kalau lihat mamaku yang sendirian di pojokan gitu, nggak bisa gitu. Benar. Daripada dia di pojokan kan mending ya udahlah gitu mama di rumah gitu. Nah makanya kenapa mama itu nggak nemenin aku setiap hari di Jakarta ya gitu. Jadi mama sama papa tuh kadang-kadang gantian gitu. Mama kadang ke sini dulu, nanti mama pulang kalau udah mungkin capek kan, pengen ketemu teman-temannya gitu ya, dia pulang, bapak datang. Cuma memang pandemi ini memang kan nggak bisa. Kalau dulu mah mau misalnya mama datang dong, udah kangen nih kan, mama datang gitu, langsung datang gitu. Kalau dulu ya tinggal dipanggil aja. Kalau sekarang lagi pandemi, sekarang susah ya. Iya. Itulah yang ngebuat sekarang tuh galau. Oke. Ini hal yang manusiawi yang akan Kak Eja tanyakan sama seorang Aulia. Kak Eja pengen tanya tanggapan Aulia di usia yang semuda ini, ya kan? Ini kemarin pertanyaan juga Kak Eja kasih ke Putri. Merasa kehilangan nggak masa-masa remajanya Aulia, masa sekolahnya Aulia? Harusnya kan dulu Kak Eja sendiri pribadi kuliah, gue masih yang bisa, maksudnya ngerasain bisa bolos, bisa nongkrong sama teman di sana, bisa pulang tengah malam, bisa ini bisa itu. Tapi maksudnya dalam artian gue bersosialisasi sama teman. Sedangkan sekarang Aulia menjalani masa pendidikan, masa-masa muda Aulia itu sudah dengan tanggung jawab sebagai seorang public figure, yang tentu of course banyak banget larangannya. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, harus begini, harus begitu, ya kan? Aulia pernah ngerasa itu jadi beban besar nggak gitu? Kenapa sih gue harus begini? Kenapa harus gue yang nyari duit? Kenapa harus gue yang bekerja gitu loh? Enggak sih, kalau aku enggak sama sekali. Aku sesalin dan enggak sama sekali jadi beban pikiran. Karena
memang aku kan cari uangnya dari kecil juga. Udah dari kecil Ya, gitu. jadi memang udah terbiasa juga. Dulu juga memang ya kehidupan aku rasa sama seperti sekarang gitu ya. Mm-mm. Menghabiskan waktu dengan kerja dan sekolah gitu. Benar. Dan kuliah kalau sekarang kan. Mungkin Jadi, bedanya dulu kerja sama sekolah, kerja sekolah tapi istilahnya belum banyak yang tahu ya, paling kalangannya cuman istilahnya satu kotak. Sekarang kan istilahnya banyak orang gitu ya. mungkin Iya. satu Indonesia kita kenal semua Iya. kenal Aulia gitu. Enggak sih, mungkin kalau yang beban beratnya tuh kalau sekarang tuh misalnya kalau apa-apa kan banyak ya banyak mata yang melihat kita gitu. Jadi betul. kalau kita salah-salah langkah kan banyak apa ya? Banyak inilah komentar-komentar Betul. gitu. Yang mungkin biasanya aku tuh kayak mikir, waduh gitu. Kalau dulu aku orangnya kalau dulu kita mah bisa kemana aja sesuka hati kita. Kalau sekarang mungkin Sebenarnya nggak agak ada kamera susah. ya, nggak ada kamera. Kalau dulu tuh mungkin kayak kalau misalnya nih nongki gitu kan, mau di mana aja tempatnya Yes. oke aja. Kalau sekarang kan, waduh, Betul. hanya bisa nongki di mall aja. Benar. Terus kalau yang apa lagi? Kalau yang cari-cari uang sih enggak sih. Emang udah. Nah, itu Aku udah ngerasa. aku sudah Aulia tuh anak keberapa? Sorry. pertama. Aku sudah berserah diri sama Tuhan yang menciptakan, dan aku sudah aku diciptakan memang untuk membantu orang tua. Betul. Gitu Pinter banget jawabannya. Terus satu lagi terakhir. Kalau dibilang stres, Aulia pernah mengalami stres yang sampai bener-bener, maksudnya gimana ya? Bener-bener Iya. wow, pengen teriak, pengen nangis. Wih, kalau dulu pernah. Dulu sering sih. Sekarang juga sih. Jadi aku kadang-kadang kalau stres, kalau dulu aku kayak ambil bantal, teriak di bantal. Gitu, di bantal. Oke. Sama sih sekarang. Sampai sekarang juga sama sih, itu apa Satu solusi yang treatmentnya. yang aku lakukan. Tapi apa ya, jarang sih terjadi. Kalau sekarang tuh jarang terjadi. Kalau dulu malah sering gitu. Apa yang bisa bikin itu kontrol sekarang? Takut gila. Takut gila, sumpah. Ada orang yang, maksudnya ada orang yang selalu, mungkin kalau dulu nggak ada orang yang buat apa ya, jadi sarana untuk kita transfer itu semua, tapi kalau sekarang mungkin ada Iya orang benar. yang Kalau sekarang ada mami. Oke. Jadi kadang-kadang kalau aku udah mulai keluh kesah nih, aku telepon mami gimana ya gitu. Terus nemuin jawabannya, ya sedikit meredakan. Agak plong gitu ya. Iya. Sebenarnya segalanya sih mungkin sekarang kita butuhnya cuma ke satu, komunikasi. Kalau komunikasi sama siapapun, kadang kita ngerasa suntuk, kita ngerasa Iya, betul. nggak enak hati, kita ngerasa tersinggung, kita itu sebenarnya kuncinya semua ada di komunikasi. Kalau kita bisa transfer, istilahnya kita berani untuk meluapkan apapun itu. Memang gue nggak suka, lu kenapa kok tiba-tiba diem sama gue, lu kenapa kok diemin gue, itu kan sebenarnya itu salah satu trik komunikasi untuk mengklirkan masalah. Iya. Jadi kalau Kak Ije boleh ngomong sama Aulia itu benar-benar dari tadi ya, dari Kak Ije ngobrol sama Aulia itu, Kak Ije bisa baca banget Aulia itu orangnya seperti apa, dan yang real, benar-benar real Kak Ije bisa tangkap itu. Aulia anaknya cerdas, tapi di balik kecerdasan itu Aulia punya satu beban yang Kak Ije nggak tahu itu apa. Kak Ije nggak bisa mau paksa Aulia untuk ceritain itu. Cuman Kak Ije cuma mau bilang beban apapun itu. Ih, jangan, nadanya jangan gitu. Aku nangis tahu. Ya nggak apa-apa toh, kan nangis Nggak, lah. notasinya itu. Notasi. Beban. Agak diaplikin iya, lagi, iya, diaplikin. iya. Jangan. Beban apapun Iya. itu. Pokoknya beban apapun itu. Semoga kedewasaan Aulia, semoga pengalaman Aulia, semoga kemampuan dari dirinya Aulia sendiri yang nanti
bisa mengatasi itu semua. Saking banyak tuh kayak nggak bisa ngomong ya, jadi kayak bingung. Kelihatan aja pokoknya Aulia nggak boleh ngerasa takut sendirian. Orang itu sebenarnya kan kita itu hidup ya sebenarnya di dunia ini ya kita sendirian gitu loh. Kita pasti akan ditinggal semuanya. Pasti semua orang itu intinya balik-baliknya lagi nanti saat sampai di dalam kubur pun kita juga sendirian gitu. Cuman Kak nggak mau Aulia menjadikan kesendiriannya Aulia sebagai tekanan lebih dari luar yang akhirnya membuat mental Aulia jadi nggak bagus. Aulia jadi Aulia yang tidak kita kenal gitu loh. Kayak nggak mau seperti itu. Aku tuh kadang kalau pelariannya itu tadi teriak di bantal. Sekarang aku mau sendiri aja. Ya Allah gitu. Orang aku pengen gini. Jadi itu ambil nyetir aja. Tapi gimana apa ya sih Allah, cita-cita apa gitu. cita-cita apa yang seorang Aulia belum capai sampai sekarang? Apa yang paling Aulia pengenin banget? Entah itu pengen bikin orang tua mungkin sampai nangis meluk Aulia atau apa? Kak juga pengen tahu apa hal yang belum Aulia capai yang benar-benar Aulia pengen. Sebenarnya kalau diomongin yang belum tercapai banyak banget pasti ya, manusiawi ya kayak yes. banyak gitu yang dipengen. Tapi ya enggak sih, aku nggak terlalu muluk-muluk juga. Yang penting berkecukupan aja gitu. Yang penting mama sama bapak sama adik Aulia tuh bahagia aja gitu. Maksudnya kebutuhannya tuh tercukupi gitu, kayak apa yang mereka Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Aduh. Sedih deh. Nggak apa-apa lah. Kan kita sharing. Iya, aduh. Iya jadi gitu maksudnya kayak apa yang mereka mau tuh bisa gitu. Karena kan aku tahu banget aku kan orangnya susah dari kecil gitu. Jadi aku tahu banget gitu. Kalau dulu bikin mama sama bapak kayak pengen makan apa itu susah gitu, pengen apa itu harus ngumpulin uang dulu. Aku tuh pengen di usia tua mereka tuh yang mereka pengen apa ada gitu. Makanya aku suka kerja gitu, walaupun aku capek aku suka kerja. Nah kayak sekarang ini kan lagi pandemi, jadi kan kita diam di rumah, aku stres gitu, kayak badan aku tuh kayak ngerasa mungkin yang biasanya kita yang kerja yang capek-capekan gitu kan, sekarang cuma rebahan doang di dalam kamar itu. Aku stres jadinya, itu sih sebenarnya poin utamanya yang bikin aku stres gitu. Aku suka kerja gitu orangnya gitu, sampai aku kadang-kadang curhatkan gitu sama mami misalnya, mami gitu aku mau kerja deh apa deh di ini, mau jadi pelayan apa kayak gitu, yang penting aku bergerak gitu kan. Itu sih jadi itulah. Oh ya, itu cuma mau ngomong Aulia itu harus jadi wanita yang kuat karena bebannya Aulia sekarang, tanggungannya Aulia adalah istilahnya itu bukan beban sih, itu mimpi Aulia buat membahagiakan masa tua orang tuanya Aulia. Jadi Aulia nggak boleh lemah, Aulia nggak boleh istilahnya jadi stres sendiri, nggak boleh. Itu justru semakin ini ada satu riset yang memang Kak Ija pernah baca sendiri. Jadi semakin orang itu under pressure, semakin orang itu ditekan, semakin stres orang itu, justru terkadang ide-ide itu semakin keluar bermacam-macam. Cuman kadang kan memang kita bingung untuk ide mungkin banyak, tapi kita mau istilahnya menjadikan itu nyata itu butuh kadang butuh uang, butuh orang yang ada ini ya. Itu mudah-mudahan nanti semua itu Aulia ketemu sama orang-orang yang selalu baik hati, yang selalu mau nolong Aulia, orang-orang yang memang dengan tulus ikhlasnya mau apa ya istilahnya membimbing Aulia supaya jadi seorang yang sukses, yang bisa akhirnya membanggakan orang tua. Iya, tapi biasanya aku mikir kayak meredakan stres itu, aku mikir nih, hai Aulia,
bukan cuma kamu yang keadaannya tuh mungkin lagi down gitu. Iya. Semua orang gitu, Iya. khusus di masa pandemi ini. Betul. Aku ngomong gitu ngomong sendiri aja gitu. Iya. Jadi kayak, terus aku jawab lagi, oh iya ya gitu. Jadi makanya aku takut gila karena aku suka gitu kayak Aulia, kan lagi misalnya nih lagi Aulia, bukan cuma lu doang yang susah ya di pandemi ini tuh, semua orang. Jadi udah jangan terlalu mikirin. Iya. Oh iya ya, ya udah deh. Gitu. Takut gila Ya pokoknya Aulia harus sering-sering sharing sama orang, sama Aija pun sebenarnya 24 jam loh ready kalau siapapun kalian mamanya itu Putri, Aulia, mau kadang dia tuh ya kalau udah manggil kadang cuman ngechat udah sampai bertahun-tahun sampai bertahun-tahun nggak ada balasannya lagi. Aja tuh seneng sebenarnya kan, Mami Ica tuh selalu cerita adiknya lagi gini, adiknya lagi gini. Jadi kadang Aja tuh suka ikut apa ya, ikut merasakan juga gitu loh apa yang dirasain Putri, Aulia, Ical, Vildan, Ika. Itu kan sebenarnya kita di satu istilahnya satu rumah yang sama. Jadi Kak Eja tuh secara pribadi kadang suka oh iya ya. Kadang Kak Eja pun juga begitu, kadang suka bener-bener dalam keadaan down. Ya sebenarnya sekarang posisinya posisi Kak Ica dan posisi orang tua yang akhirnya bisa menguatkan kita. Kak Eja, Putri, Aulia, Putri, Ical dan semuanya. Sama kadang mikir gini, kan usia aku kan udah 22 tahun. Yeah. Jadi kadang-kadang orang mungkin ya kan pemikiran orang tuh beda-beda. Jadi kan ada orang yang mikir 22 tahun itu udah dewasa gitu. Betul. Udah bisa diomongin yang gimana-gimana gitu. Betul. Ada juga yang mikir ya 22 tahun itu ya masih anak-anak. Masih bukan remaja sih, masih apa ya? Ya, masih itulah gitu, terlalu masih muda. Iya, masih muda belum gitulah dewasa. ya. Tapi yang aku dapetin tuh kayak di usia aku sekarang itu loh. Jadi kayak ngomongnya tuh suka yang ngelantur kemana-mana gitu. Suka yang ngomong jorok gitu. Jadi aku sedih. Waktu itu aku juga sempat nangis gitu kan. Memang di usia kayak gini tuh harus diomongin kayak gitu ya gitu. Kayak ngomongnya tuh yang apa sih, yang kotor, jorok tuh. Sex education. Iya, jadi kayak aku sakit hati gitu kadang-kadang kalau dijulit-julitin kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya secara untuk kepentingan sex education itu untuk menjaga diri supaya kita nggak dimainin orang, itu sebenarnya penting. Cuman kalau dalam artian yang menjurus ke perilaku ya nggak benar sebenarnya. Cuman kalau cuman ilmunya aja, ini loh, ini tuh begini, ini begini, ini begini, ini namanya ini namanya itu it's okay, nggak masalah. Okay. Aku mikir kayak ada yang salah kah dari diriku, kayak aku berpakaian seksi kah, terus aku ada yang mengundang kah gitu. Maka kadang-kadang aku suka ngaca gitu, apa yang salah nih, bagian mana nih gitu. Sampai-sampai orang tuh kalau ngelihat aku tuh langsung kayak yang memandang jadi tidak mengarah yang ke hal-hal yang tidak sopan. Betul, jadi bikin aku insecure juga sih. Iya. Itu aja, cuman Aulia jaga diri, Aulia benar-benar perhatikan orang-orang yang kayak begitu itu. Semua apapun sekarang Aulia istilahnya ada mami yang 24 jam bakal kasih apapun ke Aulia, kasih info apapun. Aja cuman pengen titip pesan itu aja. Iya, sedih aja sih sebenarnya gitu kan. Oke, cerita yang sangat-sangat menginspirasi banget. Pokoknya ini hari ini aja nggak rugi aja ketemu sama Aulia, dan kalian semua yang nonton juga nggak bakal rugi karena kalian akan tahu perjalanan seorang Aulia yang selama ini kalian lihat di atas panggung, tapi ternyata di belakang panggung dia mempunyai kisah yang wow, nggak mudah. Kadang ini dan dia mau open ini semua itu butuh keberanian. Dia butuh apa ya, satu rasa yang benar-benar open banget gitu loh. Dan dia udah berani open di sini aja banget sangat menghargai. Jadi buat siapapun kalian di luar sana yang nonton acara ini, Eji cuma mau ngomong,
Sex education itu penting, pendidikan itu penting, berkarir pun penting. Dan kalian harus bisa menempatkan hal-hal itu on position. Jadi kalau memang posisinya sekarang kita adalah seorang public figure yang sedang melaksanakan atau sedang menjalani pendidikan kita, ya kita harus bisa balance antara untuk pendidikan dan karir supaya tidak terjadi hal-hal yang akhirnya tidak diinginkan. Mungkin salah satunya akan menjadi drop dan akhirnya mengecewakan banyak orang. Jadi apapun itu, mimpi apapun yang sekarang Aulia khususnya, mimpi Aulia itu masih banyak aja, yakin banget. Sekarang Aulia harus jadi seorang superwoman yang memang benar-benar berani untuk menghilangkan semua ketakutannya Aulia. Aulia harus berani speak up. Aulia harus berani ngomong sama orang, suka ngomong, nggak suka juga ngomong. Jadi itu harus jadi pegangan Aulia karena di balik itu semua tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang baik akan mendekat dan yang tidak baik akan menjauh. Harusnya sih. Ya, pokoknya sukses buat Aulia. Terus kalau Kaja boleh nanya satu kata sukses menurut Aulia apa? Satu kalimat nih. Menurut Aulia. Ketika semua yang kita bukan sih apa ya, sukses ketika aku bisa melihat orang yang aku sayang tersenyum aja. Oke, luar biasa. Ketika kita dapat melihat orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita tersenyum, itu adalah, udah sangat, waduh, itu kayak udah alhamdulillah. Wow, Ya. itu gift, itu hadiah yang luar Best. biasa, Ya, ya kan? betul Senyum banget. orang tua, senyum keluarga itu adalah salah satu hal yang nggak bisa kita beli dengan apapun. Itu hanya bisa kita dapatkan saat kita melakukan hal-hal yang membanggakan mereka, hal-hal yang membuat mereka benar-benar wow, anak aku begini, Aulia aku begini. Itu aja akan selalu ngomong sama Aulia untuk selalu melakukan hal itu, buat orang tua selalu bangga sama Aulia, buat diri Aulia ini menjadi seorang pahlawan untuk keluarga yang gak akan dilupakan sampai kapan. Amin. Ya, insyaallah. Sukses buat Aulia, buat kalian semua Livers dimanapun berada yang belum follow IG-nya Aulia apa? Seru loh ini ya, kapan-kapan lagi ya. Lagi ada part 2-nya. Soalnya ya. kan ini banyak banget yang kayak aduh bingung mau jawabnya. Jadi kadang-kadang ada yang kemana-mana nggak sesuai Nggak dari apa-apa. alur gitu. Nggak apa-apa, wajar. Nanti aku lah. tunggu, aku siap semua. Yes. Keluarin. Yes. Pokoknya IG-nya apa? @da4_aulia. Ya, 4 YouTube-nya Aulia, Diary Aulia. Diary Aulia. Jadi kalian semua yang mau ikutin kegiatannya Aulia, kalian follow tadi akun sosmednya Aulia ya. Dan jangan Keren lupa loh ini, Reza untuk Talk. untuk semua kalian semua subscriber dari Reza Talk, jangan lupa di subscribe lagi, Ya, di share betul. lagi, di like, di komen. Dan kalian semua yang selalu nungguin acara ini, pastikan kalian nonton lagi next episodenya karena pasti akan ada cerita-cerita seru dan menginspirasi dari seorang mega-mega bintang yang sama seperti Aulia. Pokoknya all the best. Thank you so much buat kalian semua. Bye-bye. Bye.